Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Priliani dengan NPM 2514071024 dari kelas TEP C. Sekarang saya akan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah Listrik dan Elektronika yang diampu oleh Bapak Dr. Maleli Telombanua STP MSc. Langsung saja kita lanjut ke rangkaiannya. Saya akan membuat rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Untuk skematiknya dapat dilihat di sini. Untuk yang pertama, kita mengukur tegangan AC terlebih dahulu. Stabilnya di 5. Lalu kita pasang aliran yang hitam di aliran ground, lalu yang merah di positif. Kemudian kita pasang diodanya di samping aliran positif. Lalu kita pasang kapasitornya di samping dioda. Lalu di jumper dari kapasitor ke ground. Kemudian kita pasang kapasitornya. Kemudian kita pasang LED-nya di samping kaki resistor. Lalu kita jumper LED ke ground. Kemudian kita nyalakan. Jika LED-nya sudah menyala, berarti rangkaiannya sudah tepat. Lalu kita ukur tegangan DC kapasitornya. Stabilnya di 11,73. Lalu kita coba timer jika LED sudah Selanjutnya saya akan lanjut ke rangkaian kedua, yaitu variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Untuk skematiknya dapat dilihat di sini. Kemudian untuk rangkaiannya tidak diubah karena akan digunakan sampai rangkaian kelima. Yang pertama,
Untuk jumper dioda dipasang di sini. Untuk jumper kapasitornya juga dipasang di sebelah kanan. Kemudian dipasang variabel resistornya. Untuk yang pertama ini input, yang kedua yang di tengah output, yang ketiga ini ground. Kemudian jumper dari input ke input. Kemudian kita pasang resistornya. Kemudian kita jumper dari resistor ke output. Lalu kita pasang LED-nya di samping kaki resistor. Kemudian kita jumper dari LED ke ground. Kemudian kita coba nyalakan. Kemudian jika LED-nya sudah menyala, berarti rangkaiannya sudah cukup tepat. Lalu kita ukur DC-nya. Untuk 0 derajat. Didapatkan stabilnya di 5,53. Kemudian untuk 45 derajat didapatkan 5,50. Lalu yang terakhir di 90 derajat diperoleh 0,21. Kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Untuk skematiknya dapat dilihat di sini. Lalu yang pertama kita jumper dulu dari dioda ke arus positif, dari kapasitor ke ground. Kemudian kita pasang transistornya. Untuk transistornya ini yang sebelah sini ini namanya basis, yang di tengah kolektor, yang ketiga ini emiter. Kemudian kita pasang resistornya di sebelah sini. Lalu kita pasang LED.
Kemudian kita jumper dari basis ke ground. Kolektor ke LED. Lalu yang terakhir emitter ke kapasitor. Kemudian kita jumper yang emitter ke resistor. Lalu kita jumper lagi yang terakhir, yaitu kaki resistor ke resistor atas. Terakhir kita jumper dari kapasitor ke ground. Selanjutnya saya akan melakukan rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Untuk skematika dapat dilihat di sini. Yang pertama, kita pasang regulator terlebih dahulu. Untuk bagian regulatornya, yang atas ini input, yang tengah ini ground, dan yang paling bawah ini output. Kita pasang di sebelah sini. Lalu kita letakkan USB-nya di sini. Kemudian dijumper dari input ke arus positif. Kemudian dari ground ke ground. Kemudian kita jumper dari output ke USB yang paling awal. Kemudian kita jumper lagi dari ground ke kaki ketiga USB. Lalu setelah dinyalakan, kita ukur tegangan DC terlebih dahulu.
Selanjutnya saya akan lanjut pada rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus tanpa menggunakan regulator 7805. Untuk skematika dapat dilihat di sini. Kemudian yang pertama saya di sini menggunakan 3 resistor, yaitu resistor 220, resistor 1K, dan resistor 22K. Yang pertama saya gunakan yaitu resistor 220 terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan 2 LED, di sini LED berwarna merah dan berwarna biru. Kita pasang satu. Lalu dijamper dari kaki resistor dengan kaki dioda. Lalu kita jumper dari LED ke ground. Kemudian kita coba nyalakan. Rangkaiannya menyala. Lalu kita akan ukur tegangan AC dan DC-nya. Yang pertama saya akan mengukur tegangan AC terlebih dahulu. Di 200 volt. Jumper, satu di kaki resistor. Diperoleh tegangan stabilnya 11 volt. Kemudian yang kedua saya akan mengukur tegangan DC-nya di 20 volt. Diperoleh tegangan stabil di 6 volt. Lalu yang kedua, kita tidak akan merubah rangkaian, tetapi kita akan merubah resistornya saja. Lalu yang kedua, kita tidak akan merubah rangkaian, tetapi akan merubah resistornya saja, yaitu menggunakan resistor 1K atau 1000 ohm seperti tadi, mengukur tegangan AC dan DC-nya. Saya akan mengukur tegangan AC terlebih dahulu di 200 volt. Jadi kabel jumper yang satu di kaki resistor. Diperoleh tegangan 11 volt. Lanjut kita mengukur tegangan AC-nya di 200 volt. Sama seperti tadi, dari kabel jumper dan kaki resistor. Kemudian diperoleh angka 12 volt. Lalu sekarang kita mengukur tegangan
DC-nya di 20 volt. Diperoleh angka 6,2 stabilnya. Kemudian yang ketiga, kita mengganti resistornya pada resistor 22K. Sama, kita akan mengukur tegangan AC dan DC-nya. Yang pertama kita ukur tegangan AC terlebih dahulu di 200 volt. Pada kabel jumper dan kaki resistor diperoleh angka stabil yaitu 12 volt. Kemudian DC-nya diperoleh angka stabil yaitu di 12 volt. Lalu setelah kita menggunakan LED berwarna merah, kita akan ganti LED menggunakan LED yang berwarna biru tanpa merubah rangkaian. Nyala. Sama, kita akan mengukur tegangan AC dan DC-nya juga. Tegangan AC-nya terlebih dahulu. Ada kabel jumper dan kaki resistor. Diperoleh angka stabil yaitu 12 volt. Lalu kita mengukur DC-nya. Kita ganti dulu ini di 20 volt. Kita mengukur DC-nya menggunakan resistor 22.000 ohm. Diperoleh angka stabil yaitu 6 ohm. Kemudian kita ganti resistornya tanpa merubah rangkaian yang lain dengan resistor 1K atau 1000 ohm. Kita ukur kembali tegangan AC-nya di 200 volt. Ada kabel jumper dan kaki resistor. Diperoleh angka stabil yaitu 12 volt. Kemudian kita mengukur DC-nya. Di 20 volt. Diperoleh stabil di 6 volt. Kemudian yang terakhir kita mengganti resistor 220 ohm dengan percobaan yang sama seperti tadi, yaitu mengukur arus AC dan DC-nya. Kita mengukur AC terlebih dahulu di 200 volt pada kabel jumper dan kaki resistor. Diperoleh angka yang stabil yaitu 12 volt. Lalu kita mengukur arus DC-nya di 20 volt.
selesai rangkaian kelima yang telah saya lakukan. Sekiranya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.